Oke, di pertemuan kali ini kita itu akan membahas materi baru, yaitu materi mengenai capital, budgeting, cash flow. Nah, di pertemuan kali ini kita itu hanya akan membahas problem 4 aja, jadi hanya satu problem. Nah, mungkin langsung aja nih kita masuk ya kan. Jadi diceritakan ada suatu perusahaan yaitu bernama Namira Incorporation, itu perusahaan bergerak di bidang produksi baju renang. Nah, pada awal tahun 2023 terdapat teknologi baru yang lebih canggih nih pada mesin produksi baju renang, sehingga perusahaan ini itu memutuskan untuk mengganti mesin produksi lamanya dengan mesin produksi yang baru. Nah, ini ada informasi mesinnya. Yang pertama itu ada Nimini, yaitu mesin produksi baru ya kan. Mesin ini itu dibeli dengan total biaya 350 juta ya kan. Berarti di sini ada total biaya. Nah, kita masukin nih total biaya sebesar 350 juta. Nah, di mana 75%-nya merupakan harga beli. Berarti harga belinya berapa? Purchase price. Itu 75% dikalikan dengan 350 juta. 75% dikali dengan 350 juta. Nah, berarti ini dikali dulu nih. Ya kan? Dikali. Nah, selanjutnya dalam hal ini biaya lain-lain terdiri dari biaya pengiriman FOB destination point. Ingat di sini ada FOB destination point. Artinya yang menanggung adalah penjual sebesar 10 juta. Nah, berarti kan masih ada sisa nih. Masih ada sisa 25%. Ya kan? 25% dari 350 juta berapa sih? Yaitu 87 juta 500 ribu. Nah, kemudian di sini ada shipping. Shippingnya 10 juta ya kan. Ingat tadi ditanggung oleh siapa? Oleh penjual. Tapi kita tulis dulu nih. Shippingnya ada biaya shipping ya kan. FOB destination point. Kemudian ada biaya asuransi pemakaian sebesar 25 juta. Nah, berarti ada biaya asuransi nih. Nah, 25 juta. Nah, berarti ini tuh kita cari nih untuk biaya instalasinya. Nah, tadi kan untuk shippingnya itu ditanggung oleh penjual. Kemudian asuransi ini tidak termasuk ke dalam initial investment. Makanya dari biaya 25% tadi ini dikurangi dengan shippingnya dan dikurangi dengan asuransinya. Berarti 87.500.000 ini dikurangi 10 juta, kemudian dikurangi lagi 25 juta. Maka jadi deh sebesar 52 juta 500 ribu. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan pajak. Nah, kita langsung nyari ke perhitungan pajaknya. Ini kita langsung carinya ke ini ya, ke mesin produksi lama. Kita langsung nyari ke mesin produksi lama nih, dimana mesin yang lama ini Nimina ya kan dibeli pada tahun 2022 serta memiliki harga beli sebesar 300 juta. Namun saat pembelian penjual itu ngasih diskon nih berapa? 25 juta. Nah, berarti 300 juta dikurangi dengan 25 juta. Maka jadi deh sebesar 275 juta. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada yang namanya book value-nya. Ya kan? Book value-nya. Di mana untuk book value-nya ini kita harus nyari dari persentase depresiasinya. Depresiasinya menggunakan apa? Menggunakan MACRS 3 tahun nih. Di mana tahun pertama itu 30
33%, tahun kedua itu 45%, 15%, dan 7%. Nah, ini kan udah lewat nih. Dia kan belinya tadi di tahun 2002 nih. Dia pengen ngejual, ya kan? Dia pengen ngejual di tahun 2023. Berarti kan udah lewat setahun ya. Nah, karena udah lewat setahun, berarti ini nggak usah kita hitung lagi. Karena udah lewat 1 tahun. Nah, kita langsung masuk ke tahun kedua. Karena tahun pertama itu udah dianggap depresiasinya. Nah, kita masuk ke tahun kedua 45%. Kemudian ditambah sama 15%. Kemudian ditambah 7%. Baru deh kita kali dengan cost yang old-nya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita cari di sini EV-nya. EV-nya gimana? Nah, kita cari ke mesin lama dulu. Mesin lama. Nah, mesin ini tuh dapat dijual dan laku dengan harga 75 juta, ya kan? Laku 75 juta. Maka langsung aja nih kita masukin 75 juta. Nah, kemudian ini kita kurang deh, ya kan? Dimana harusnya harga book value-nya itu sebetulnya itu kalau kita jual ya, itu bisa aja nilai barangnya itu masih seharga 184.250.000. Tapi karena kita mau ngejual, ya udah deh dijual murah, ya kan? Dijual 75 juta, ya kan? Artinya perusahaan ini memperoleh loss on sale, kayak gitu. Nah, dimana kalau nanti misalkan gain itu pajaknya itu akan berkurang. Kemudian kalau loss itu pajaknya itu akan bertambah. Nah, berarti ini loss, ya kan? Pajaknya itu nanti akan bertambah. Nah, sampai sini udah selesai. Baru kita masuk dulu nih ke dalam initial investmentnya pada awal tahun 2023. Nah, ini kita cari dulu nih untuk cost of new set. Dari mana? Dari sini. Biaya bukan biaya, harga baru, ya kan? Harga baru asetnya itu berapa sih, ya kan? Ya, deh. Cost of new sets. Nah, ini langsung aja nih kita masukin, ya kan, dari sini. Nah, kemudian untuk biaya instalasinya berapa? Ini kita ngambil dari sini nih. Kita mindahin aja deh. Nah, kemudian ini tuh positif, berarti sini kita tambahin deh. Nah, maka jadinya untuk install cost of new set itu sebesar 315 juta. Nah, ini ininya ya, formatnya. Jadi nanti untuk ujian harus ada format kayak gini. Nah, kemudian kita lanjut nih. Kemudian kita lanjut after tax profit from sale of all set. Ini gimana cara nyarinya? Ya udah, ini tadi kan profit from sale of all set itu berapa? Dari sini. Kita langsung cari ke harga jualnya. Atau mungkin kalau misalkan nanti pada saat ngerjain, ya udah deh, ini kita cari aja ini sama nih antara PV, ya kan? FP itu sama dengan untuk profit from sale of all set. Nah, kemudian di sini ada pajak penjualan set yang lama. Itu pajaknya sebesar 30%. Pajaknya itu sebesar 30%. Dari mana?
dari sini, di mana tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Nah, makanya dikali dengan 30% dikali dengan procent from sale of offset. Nah, kemudian kita hasilin deh. Nah, maka jadi sebesar 107.775.000 rupiah. Nah, kemudian di sini kita cari nih perubahan atau change in net working capital. Ya kan? Ini gimana nih cara nyarinya? Kita cara nyarinya ini dari sini nih. Nah, dari sini. Jadi di sini kita langsung hitung aja nih. Jadi di sini pada intinya untuk perubahannya itu sesudah dikurangi sebelum. Untuk cash ya kan 550 juta dikurangi 200 juta itu 350 juta. Nah, di mana untuk cash itu termasuk current asset, kemudian untuk accounts receivable itu current asset, kemudian inventory itu current asset. Nah, baru accounts payable dan accounts payable itu current liabilities. Nah, ini kan tadi 550 juta dikurangi 200 juta itu 350.000 ya kan. Kemudian accounts receivable 320 juta dikurangi 560 juta itu negatif 240 juta. Kemudian inventory 195 juta dikurangi 145 juta itu 50 juta. Ya pokoknya ini sesudah ini dikurangi sama ini, intinya dikurangi ya, dikurangi. Nah, intinya ini dikurangin, maka jadi nih. Nah, kita cari dulu satu-satu untuk current assetnya. Current assetnya udah kita tambahin semua nih 350 juta terus dikurangi. Kenapa? Karena ini tadi negatif ya kan, dari sini nih ini negatif nih, negatif. Nah, negatif kemudian baru ini positif. Nah, maka 350 juta dikurangi 240 juta kemudian ditambah 50 juta, maka dapat deh hasilnya sebesar 160 juta. Nah, kemudian untuk current liabilities itu 70 juta dikurangi 10 juta berarti kan 60 juta ya kan. Dan ingat di sini itu untuk rumus change in net working capital itu current asset dikurangi current liabilities, makanya current asset dikurangi sama current liabilities. Ya udah deh, berarti 160 juta dikurangi 60 juta ya 100 juta. Maka ini kita tambah, kita totalin deh. Jadi ingat di sini itu after tax process from sale of offset itu selalu mengurangi ya. Nah, ini harusnya minus ya kan. Nah, ini kita tambah aja deh. Nah, ingat di sini itu minus. Kenapa? Karena statusnya itu pajak. Pajak itu akan mengurangi daripada nilai initial investment cash flow-nya. Nah, sampai sini selesai deh. Kalau masih bingung ditanyain ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Operating cash flow-nya. Kita lanjut ke operating cash flow-nya. Di mana diketahui untuk hasil produksi Nimina ya kan, untuk produksi Nimina itu di sini 4/5 ya kan, 4/5-nya Nimini berarti 4/5 4 dibagi 5 dikali 125 itu hasilnya 100 nih, hasilnya 100 ya kan. Ini 4 dibagi 5 kemudian dikali sama ini nih. Nah, maka jadi deh hasilnya 100. Kemudian untuk tahun 2024
itu 50 unit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Sedangkan ini nih mini. Nah, berarti kita cari dulu nih mini nih. 60% itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Berarti kan 160%, 160 dikali 125. Sekitar oh maaf, ini ternyata 50 unit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Ini masuknya ke sini ya. Maaf. Berarti tadi kan ini 100. Nah, berarti 50 unit lebih rendahnya itu 2023 50 deh. Nah, kemudian ini 75 unit ya kan, 75 unit. Nah, kemudian di sini berkurang 40% dari 2025. Berkurang nih. Ini salah, maaf. Berkurang 40% dari tahun 2025. Berarti 60% itu dikali sama 75. Nah, hasilnya 45. Nah, sampai sini kalau teman-teman bingung ditanyain ya. Nah, kemudian harga jualnya nih. Harga jual. Untuk harga jualnya di sini harga jual baju renang awalnya itu sebesar 2.500.000 per unit tahun 2022. Tapi dia itu mengalami peningkatan 10% di tahun 2023. Nah, berarti kan 10% berarti 110 dikali dengan 2.500.000. Nah, hasilnya 2.750.000. Nah, kemudian di tahun 2024 harga jual itu diperkirakan menjadi, nah ingat nih ya, menjadi. Ini jangan sampai salah lagi. Kemarin ada UTS yang salah karena kata-kata menjadi. Menjadi, pokoknya kalau udah menjadi ya menjadi sekian, ya kan? Menjadi 2.550.000. Nah, kemudian di tahun 2025, di tahun 2025 itu naik 50%. Wah, gede banget ya kan naiknya 50%. Nah, ya udah deh, 150% dikali sama 2.550.000. Nah, kemudian pada tahun 2026 itu naik lagi nih. Naik lagi, jadinya sekarang di tahun 2026 4 juta. Ya udah, berarti 4 juta. Nah, selesai untuk harga jual. Nah, kemudian kita cari nih. Oh, ntar dulu. Ada hasil produksinya. Nah, untuk nih mini, kita cari nih mini. Untuk nih mini 2023 berapa nih? 125 unit. Kemudian 60% lebih tinggi daripada daripada tahun 2023. Ya udah, berarti 160% dikali sama 125, maka jadi deh 200. Kemudian 4 kali nih mini di tahun 2000 apa ini 2004. Sepertinya ini ada ralat ya. 2024 ini ada ralatnya ini diganti aja ya kan, jadi 200 nih, di sini jadi 200 unit ya kan.
soalnya ini oh maaf, ini benar deng, ini benar, ini tuh dari sini nih, salah, ini tuh dari sini, ini ada ralatnya, ini ralatnya tuh di sini nih 2022 ke 2024. Nah ini jadi 2024 ya, jadi 2024 nah jadi 2024 berarti naik 4 kalinya. Berarti kalau tadi ini mini itu 50 ya kan, di sini 50 nih, berarti 4 kalinya ya 200 ya kan, 4 kalinya 200. Kemudian yang terakhir 50 lebih banyak dari 2024, ya udah, tadi 2024 berapa, 200, kemudian bertambah 50, makanya 250. Nah yang terakhir kita cari dulu nih total variable cost-nya berapa. Nah di sini nih ketemu nih, untuk variable cost-nya itu rasionya itu variable cost to sales ratio awal itu 15%, kemudian naik menjadi 35%. Ini yang baru ya kan, ini yang lama, ini yang baru. Nah ini fixed cost-nya awalnya ini segini, turun 25% ya, ini yang lama, ini yang baru. Nah maka jadi kemudian apa jadi ini, oke ya, ini yang baru itu berasal dari penurunan, turun 25% nih. Dari mana? Dari sini ya kan, dari yang lama, jadinya 38.625.000. Nah ini 35% dan 15%. Nah ini baru nih kita cari nih untuk new mini. Ini yang pertama kita cari salesnya. Salesnya itu, nah ini kita tutup dulu, langsung aja kita ke sini. Salesnya itu berasal dari harga jual dikali dengan hasil produksi. Ini mini, dan ingat nih mini ya kan. Nah berarti harga jualnya berapa, 2.750.000, hasil produksi 125 ya kan. Nah kemudian tahun 2024 berapa nih, 2.550.000, hasilnya 200 unit ya kan. Nah ini tinggal dikali, kemudian ini juga sama ya kan, harga jual dikali dengan hasil produksi. Nah yang terakhir juga sama, harga jual dikali dengan hasil produksi, kemudian dikurangi sama total variable cost-nya. Total variable cost-nya itu ini 35%. Ini kan yang baru nih, ini mini itu mesin baru ya kan. Nah berarti 35% itu dikalikan dengan ini total penjualannya. Nah ingat ini dikurangin. Nah kemudian juga sama, ini dikali aja sama 35%. Kemudian juga sama, 765 juta ini dikali sama 35%, ini juga dikali sama 35% dikali dengan 1 miliar. Nah kemudian yang terakhir di sini adalah total fixed cost. Total fixed cost sini berapa nih, tadi kan udah berkurang nih, dari yang lama itu mengalami penurunan 25%, jadi kan 38.625 ya kan. Ya udah deh, ini tinggal kita masukin semua nih. Nah sama semua ya kan. Nah kemudian ini tinggal kita hasilin deh. Nah jadi hasilnya ini gimana, ya udah ini ditambahin aja, bukan ditambahin sih, dari sales itu dikurangi total variable cost, kemudian ditotal sama dikurangi sama total fixed cost. Kemudian ini tahun 2024 juga sama, sales penjualannya dikurangi sama variable cost-nya, kemudian dikurangi sama fixed cost-nya, maka jadi sampai seterusnya.
Nah, kemudian depresiasinya ya kan, tadi depresiasinya dia pakai MACRS 3 tahun ya kan, MACRS 3 tahun. Dan ingat, ini kan tahun 2003 ya, berarti dia itu masih tahun pertama ya kan, karena dia kan baru beli nih, belinya tadi di tahun 2023 ya kan, dia itu beli di tahun 2023 nih sini mini ini, makanya ini masih ada dikali 33%. Ini dari mana? Kita lihat dari sini, dari biaya instalasi dikali dengan 33%. Nah, ini juga sama, dari installation cost dikali sama 45% ya kan. Nah, ini 15% dikali sama installation cost, ini pokoknya semuanya dikali sama ini ya, 315 juta. Nah, yang terakhir juga sama, ini dikali 7% dikali sama yang tadi ini installation cost. Nah, setelah semua selesai, ya udah deh, tinggal kita hasilin. Ini kan karena minus depresiasi itu mengurangi earnings before depreciation tax ya kan. Nah, maka jadi deh, kemudian kita cari pajaknya. Pajaknya ingat, tadi kan 30% ya di soal. Ini nih 30% ya. Nah, makanya dikali aja 30%. Dari mana? Dari sini nih. Nah, ini kan udah ada Excelnya, jadi teman-teman gak usah hitung satu-satu, udah tinggal otomatis aja. Kalau mau otomatis sih dibikin aja ininya 30%. Nah, kemudian earnings after tax-nya itu dikurangi aja deh. Kurangin dari mana ini? 80 juta 862.500 itu dikurangi sama 24 juta 258.750 ya kan, earnings after tax. Nah, ingat, di sini kita cari lagi, kita tulis lagi depresiasi. Ingat juga, depresiasi itu akan mengurangi pajak tapi akan menambah daripada operating cash flow. Nah, jadi kita tulis lagi nih, kita pindahin. Tadi depresiasinya ini 103 juta ya kan. Ya udah deh, kita masukin. Tapi ingat, ini nggak minus lagi. Nah, maka jadi deh untuk operating cash flow-nya. Ini tinggal ditambahin aja. Nah, ini juga ya kan. Ini juga. Maka selesai untuk ini. Nah, kemudian untuk Nimina ini juga sama, kita cari dulu nih salesnya ya kan. Salesnya kalau tadi harga jualnya 2.750.000, hasil produksinya 100 ya kan. Terus kalau ini tahun 2024 2.550.000 dikali sama 50 kan jadi. Nah, pokoknya itu sampai seterusnya. Nah, terus untuk tahun 2025 ini 3.825.000 itu dikali sama 75. Kemudian untuk 2026 itu 4 juta dikali sama 45. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk total variable cost-nya tadi kan di sini untuk yang mesin lama itu 15% nih di soal ya. Nah, berarti ini tinggal kita kali aja deh 15%. Dan ingat, ini mengurangi dari total salesnya. Nah, sampai seterusnya. Ini dikali 15% ya kan. Ini dikali 15% dan ini dikali 15%. Kemudian untuk fixed cost-nya tadi yang lama berapa nih? 51.500.000 ya kan. Ya udah deh, ini tinggal kita masukin semua dan kemudian kita hasilin. Ini 51.500.000. Nah, berarti 275 juta dikurangi 41.250.000, kemudian dikurangi lagi 51.500.000
kayak gitu. Nah sampai seterusnya nih, ini dikurangin aja. Nah habis itu depresiasi, ingat karena dia kan udah tahun kedua ya kan, berarti dia pakai tahun yang 45%, yang 33%-nya udah nggak dipakai ya kan, berarti ini dikali aja nih 45%, semuanya ikutin aja ini. Untuk tahun kedua, tahun ketiga 15%, tahun terakhir itu 7%, dan yang terakhir banget 2026 itu 0, karena kan dia hanya sampai 7%, maka yang terakhir langsung aja kita buat 0 ya kan, berarti udah nggak ada lagi. Nah setelah itu ini dihasilin deh. Nah ini dihasilin juga, ini dihasilin juga, dan ini total. Nah maka jadi dihasilin semua ya. Nah kemudian pajaknya 30%, ya udah 30% dikali sama ini nih, earnings before tax ya kan. Nah kemudian dihasilin ini sama semua, dikali 30%, dikali 30%, dikali 30%, dan dikali 30%. Nah kemudian di jumlah ya kan, ya udah ini dikurangi ini sila ini dikurangi ini sila ini, kayak gitu. Nah kemudian depresiasinya ya udah kita pindahin lagi, kita pindahin semua. Nah ingat depresiasi itu nantinya akan mengurangi pajak ya kan. Di sini kan kita nyari earnings before tax, nah pajak, kemudian earnings after tax, baru kita tambah lagi depresiasi. Nah ini akhirnya kita jumlah deh, maka jadi untuk operating cash flow pada old atau mesin old ini Mina itu 2023 itu 164.700.000 sampai seterusnya. Nah sampai sini kalau masih bingung ditanyain ya. Kemudian yang terakhir kita hitung dulu nih sebelum melanjutkan perjalanan lagi ya kan, perhitungan lagi yang terakhir nih, mencari terminal cash flow. Jadi kita cari dulu nih incremental cash flow-nya gimana sih. Ya udah yang ini yang lama, yang baru kurangi yang lama, yang baru dikurangi yang lama. Nah ini dikurangi ini ya kan, K minus, kemudian ini dikurangi ini. Nah sama yang ini juga 2025 ini dikurangin ini, maka jadi. Nah sama yang terakhir juga sama, yang baru itu dikurangi yang lama, maka jadi deh hasilnya. Nah kemudian kita cari lagi perhitungan pajaknya nih, perhitungan pajaknya. Kita cari lagi di sini untuk yang baru itu sebesar 315 juta. Ini dari mana? Dari sini nih teman-teman, kita pindah aja ya kan, ini dari situ sebesar segini. Kemudian untuk yang baru itu 7% dikalikan sama dikalikan sama ini persen. Nah berikutnya dia itu dijual berapa nih, dia itu mampu dijual dengan harga dengan harga 20 juta, dengan harga 20 juta ini nih, diperkirakan mesin ini masih dapat dijual dengan harga 20 juta. Nah berarti ini 20 juta ya kan. Nah kemudian ini total deh,
dari 22.050.000, ternyata dia itu hanya menjual sebesar 20 juta, padahal itu mesin masih bisa dijual dengan harga 22 juta. Nah akhirnya kita jual rugi ya kan, jual rugi sebesar 2.050.000. Nah akhirnya loss itu akan menambah dalam pajak. Nah di sini udah diketahui kan tadi proses from sale of new asset, ingat aja langsung dicari harga yang dapat dijual lagi 20 juta ya kan, pajaknya gimana, 30% dikali sama ini total kerugian. Nah maka kita hasilin deh, ingat ini ditambah. Nah kemudian untuk perubahannya ini masih sama kayak yang ini, sebenarnya kita ambil aja dari sini ya kan. Nah yang terakhir terminalnya, ya udah deh kita jumlah, berarti 100 juta dikali sama 20 juta 615.000, maka hasilnya 120 juta 615.000. Oke, kalau bingung ditanyain aja ya, ini udah pelan banget, jadi kalau emang masih bingung ditanyain. Oke, terima kasih.